Apa dia tidak suka padaku? Bibi, aku pesan semangkuk mie daging sapi. Cigui berkata dengan sopan, kepada bibi penjual makanan di balik jendela dapur. Cigui mencoba memotong ucapan Fusi barusan. Ketika selesai bicara dengan bibi itu, Cigui berbalik untuk melihat Fusi dan bertanya, kau mau pesan apa? Cigui tampak tenang, seolah-olah dia tidak mendengar apa yang dikatakan Fusi barusan. Fusi menautkan bibirnya, dan tidak melanjutkan topiknya tadi, dia dengan ringan melihat ke jendela, aku pesan mie daging sapi juga, terima kasih. Oke, bibi kantin itu adalah bibi yang ramah, dia menyendok 2 sendok daging sapi ke dalam mangkuk Cigui, dan menumpuknya penuh dengan mie, Profesor Ci, Anda sudah lama tidak ke sini. Hari ini makanlah lebih banyak, sampai kurus begini. Cigui menerimanya sambil tersenyum, terima kasih, saya sedang beristirahat baru-baru ini. Harga makanannya cukup terjangkau juga. Fusi hanya menghela nafas sambil melihat daging sapi di mangkuk Cigui. Lalu dia melihat bibi kantin dengan terampil mengocok mie 2 kali, lalu menambahkan 5 atau 6 potong daging sapi ke dalam mangkuknya. Fusi bingung melihatnya. Segera setelah itu, dia melihat bahwa mie dan supnya juga lebih sedikit setengahnya dibanding milik Cigui. Fusi mengangkat wajahnya dan mengikuti Cigui tidak percaya, apa bibi ini tidak suka denganku? Apa keluarga Fu berhutang pada kantin ini? Jangan pikirkan itu, dia hanya tidak mengenalmu. Cigui meletakkan mangkuk di atas meja, dan pergi ke lemari desinfeksi untuk mengambil 2 pasang sumpit dan 2 sendok. Fusi tidak terlalu peduli dengan 5 atau 6 potong daging sapi, terutama ketika Cigui memegang sumpitnya. Saat ini Fusi hanya melihat bahwa wakil direktur institut itu diperlakukan sama dengannya. Pada saat Fusi mengambil sumpit dan sendok yang diberikan oleh Cigui, dia mengeluarkan tisu di atas meja dan tidak bisa menahan tawanya. Sambil mengusap sumpit dia berkata, kau benar-benar populer di kalangan semua orang, waktu aku ada di lobi tadi, mereka semua memujimu. Cigui juga mengusap sumpitnya, mendengar ini, dia mengangkat matanya sedikit dan berkata dengan tenang, bukankah ini hal yang normal? Mereka yang bisa masuk ke lembaga penelitiannya, semuanya adalah pilar nasional, dan kemanapun mereka pergi, mereka pasti diperebutkan. Mereka yang memilih untuk bekerja dengan dia, tentu saja menyukainya. Cigui baru saja mengatakan sebuah fakta, tapi Fusi salah paham. Dia mengangkat matanya, mata Phoenix yang gelap itu penuh dengan bayangan Cigui. Cigui mengenakan jas putih. Karena makan, lengan bajunya ia gulung rapi, memperlihatkan lengannya yang putih dan ramping. Jari-jarinya yang ramping memegang sumpit, mata aprikotnya sedikit terkulai, dan sedikit poninya menggantung di wajahnya. Matahari mulai terbenam dan sinarnya masuk dari jendela, menjadi seperti lapisan cahaya yang melapisi wajah Cigui. Pada saat ini, Cigui terlihat sangat cantik sehingga Fusi ingin menyembunyikan kekagumannya. Fusi tersenyum dan mengangguk, kau benar. Kau pasti disukai oleh semua orang. Cigui menggulung minyak dengan sumpit, dan ketika dia mendengar kata-kata Fusi, dia mengangkat matanya tanpa alasan. Fusi tidak mengatakan apa-apa, menundukkan kepalanya dan melanjutkan makan minyak. Cigui benar-benar tidak memahami pria di depannya ini. Ketika Fusi sedang makan, posturnya terlihat sangat anggun, dan setiap gerakannya membawa kemewahan yang telah ditanamkan oleh putra keluarga bangsawan sejak kecil. Sebaliknya, gerakan Cigui tidak terlalu anggun, tetapi sangat tenang, membuat orang mengikutinya dengan ringan tanpa menyadarinya. Untuk sementara, seluruh kantin sedikit lebih sepi dari biasanya. Orang di sekitar mereka hanya melihat Cigui dan Fusi diam-diam. Mereka tertarik dengan hubungan baru keduanya, dan ingin melihat bagaimana keduanya akan berkembang. Tanpa diduga, pada akhirnya, semua orang di sana terpesona melihat Fusi dan Cigui makan, dan hanya bisa memperlambat gerakan mereka. Makan siang ini terasa lebih lama dari biasanya. Setelah makan siang, keduanya kembali ke lobi. Fusi masih mencari topik ketika dia mendengar Cigui bertanya, apa kau akan pergi sekarang, atau haruskah aku membawamu untuk memeriksa area lain? Fusi selalu tidak peka terhadap hal-hal seperti itu, namun dengan kendali Cigui, dia bisa tenang. Tapi sebenarnya Fusi belum ingin pergi. Jari-jari ramping Fusi mengetuk ringan di meja lobi, dan berkata sambil tersenyum, tidak bisakah aku tinggal dan mengamati cara bekerja para stafmu? Tentu saja, ucap Cigui, ini juga merupakan salah satu persyaratan yang wajar dari seorang investor. Cigui tidak bisa menolaknya, tapi dia tidak ingin jika Fusi mengganggu pekerjaan para stafnya di sini. Cigui memikirkannya dan berjalan ke sofa di sampingnya. Dia sungguhan menunggu selama 4 jam. Cigui menepuk sofa dengan tangannya, dan berkata kepada Fusi, kau bisa tinggal. Tapi, kau hanya bisa duduk di sini dan melihat saja, kau tidak boleh berjalan-jalan, setuju? Ini sama saja seperti membatasi tindakan Fusi. Duduk di sini sepanjang sore sangat membosankan, bahkan Cigui sendiri tidak berpikir dia bisa melakukannya. Cigui berkata begitu, hanya untuk memaksa Fusi pergi. Benar saja, mendengar permintaan ini, Fusi sedikit mengangkat alisnya. Tapi Fusi tidak berkata ingin pergi seperti harapan Cigui, namun dia malah mengajukan pertanyaan yang tidak relevan, sambil tersenyum, kapan kau akan pulang kerja? Cigui tercengang, tetapi segera menyembunyikannya dan menjawab singkat, pukul 6 sore.
Sekarang setelah lebih dari setengah penelitiannya telah selesai, dia tidak perlu bekerja lembur setiap hari dan hanya perlu mengawasi. Fusi mengangguk, dia mengambil langkah panjang, duduk malas di sofa, dan memandang Qigui sambil tersenyum, aku akan menunggumu pulang kerja. Qigui terdiam mendengarnya. Dia mengabaikan Fusi, tetapi ketika dia berbalik dan memasuki area kerja, dia berbisik kepada Su Wen, kalau dia membuat permintaan yang tidak masuk akal nanti, kau bisa mengatakan aku tidak mengizinkannya. Kalau dia pergi, kau dapat mengantarnya sesuai kebiasaan ketika mengantar kepergian Tuan Fu saja. Oke, Su Wen tidak berpikir bahwa Fusi bisa tinggal di sini selama 4 jam. Saat mulai bekerja di sore hari, semua orang menjadi sangat sibuk. Setelah Qin Sheng selesai menyajikan kopi, dia pergi lebih dulu. Hanya Fusi yang duduk di sana sendirian, dan tidak ada orang yang berbicara dengannya. Su Wen memperhatikan Fusi dan menunggunya pergi. Namun yang membuat Su Wen terkejut adalah selama 3 jam berturut-turut, Fusi hanya duduk di sofa dengan patuh dan memandangi ponselnya. Fusi juga tidak membuat suara untuk mengganggu pekerjaan mereka, dia bahkan sengaja meringankan langkah kakinya ketika akan pergi ke kamar mandi. Melihat sudah hampir waktunya jam pulang kerja, para peneliti lain juga terkejut. Ketika Su Wen dan yang lainnya pergi untuk mengantarkan sesuatu, seorang peneliti wanita tidak bisa menahan diri untuk tidak bergosip. Sebelum hari ini, aku selalu berpikir bahwa Tuan Fu adalah tipe orang yang kejam dan gila hormat. Aku tidak menyangka, dia benar-benar berbeda dengan yang dikatakan orang-orang. Su Wen dengan dingin melirik peneliti wanita itu. Sebagai seseorang yang secara pribadi telah mengalami sisi kejam Fusi, dia dengan tulus memperingatkan, jangan menganggap Fusi di depan Profesor Qi akan sama dengan Tuan Fu yang ditakuti oleh semua orang di Beijing. Kau tidak akan tahu betapa dinginnya dia. Petik 2. Peneliti wanita itu terkejut. Segera dia menghela nafas dengan iri, aku benar-benar ingin punya pacar seperti Tuan Fu. Kalau begitu kamu harus menjadi Profesor Qi dulu. Peneliti lain menjawabnya dingin. Peneliti wanita itu pun terdiam. Pukul 6 sore. Qigui keluar dari ruang kerja tepat waktu dan tercengang ketika melihat Fusi masih duduk di sofa. Jari-jarinya yang ramping memegang ponselnya, alisnya sedikit diturunkan dan ekspresinya sangat bersungguh-sungguh. Fusi tampak sedang mengirimkan beberapa pesan dari ponselnya. Matahari bersinar melalui jendela dan jatuh pada gelang tasbih Buddha merah tua yang tergantung di pergelangan tangan Fusi. Pancaran cahaya itu membuat kulit Fusi terlihat lebih putih dari salju dan terlihat sangat tampan serta anggun. Menyadari Qigui keluar, Fusi mengangkat matanya dan meliriknya. Dia langsung meletakkan ponselnya dan berdiri sambil tersenyum, kau sudah selesai. Iya, Qigui sudah melepas jas putihnya, hanya mengenakan t-shirt sederhana dan celana jeans. Alisnya yang biasanya tenang, menunjukkan sedikit rasa terkejut, kau belum pergi. Fusi menjawab ringan, aku bilang aku akan menunggumu pulang kerja, kenapa aku pergi? Qigui tidak menjawab lagi. Qigui dan Fusi berjalan keluar dari lobi satu persatu dan berjalan bersama menuju gerbang. Di belakang Su Wen ada mereka berdua, Su Wen berhenti sejenak saat akan berjalan menuju lobi. Dia berdiri di bawah koridor, melihat ke belakang Qigui dan Fusi, entah kenapa timbul perasaan di hati Su Wen, seperti suami yang sedang duduk dan menunggu istrinya pulang kerja. Begitu pikiran ini muncul, Su Wen bergidik ngeri, dengan cepat membuang pikirannya, dan segera menuju lobi. Qin Sheng sudah menunggu di luar pintu dengan mobilnya. Melihat Qigui keluar pada saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bingung. Makan di rumah keluarga Fu. Belum lama ini, Qin Sheng memberitahu rekan bisnis internasional Fusi bahwa Qigui hanyalah mahasiswa biasa. Qin Sheng tidak menyangka tamparan di wajahnya datang begitu cepat, ini sungguh mengejutkan. Ketika Qigui berada di depan mobil, Qin Sheng tidak berani menatap ke arah Qigui secara langsung, dia hanya turun dan menyapa Qigui. Namun, Qigui menyambutnya dengan sangat tenang, tidak berbeda dari biasanya, seperti saat Qigui berada di kota Nan. Qin Sheng tertegun sejenak, dan kegugupan di hatinya akhirnya menghilang. Mereka mengantar Qigui ke rumahnya terlebih dahulu. Sampai saat ini, Fusi tidak tahu di mana Qigui tinggal. Dia turun dari mobil dan melihat Qigui masuk ke dalam sebuah perumahan. Saat gerbang hitam perlahan ditutup, garis pandang Fusi benar-benar terisolasi. Sepintas dia melihat ke area di depannya yang sedikit rusak, tetapi di depan gerbang perumahan ada sistem perlindungan yang lebih maju dan lebih ketat daripada rumah inti keluarga Fu. Dia memperhatikan dalam diam untuk beberapa saat, lalu kembali masuk ke dalam mobil. Qigui pulang ke rumah, mandi dan menyeka rambutnya sambil mengambil sebotol air mineral dari dalam kulkas. Dia membuka tutupnya dan menyesap air mineral itu sebelum melihat ponselnya. Qigui belum memeriksa ponselnya selama seharian, dan ada banyak pesan WeChat yang masuk, termasuk pesan dari Lu Yu. Lu Yu bertanya kepadanya, kapan dia punya waktu untuk melatih tim mereka. Sebelumnya, Qigui pernah berjanji pada Lu Yu akan membantu mereka berlatih. Setelah memikirkannya, Qigui menjawab, Kamis depan, aku akan mengirimkan alamatnya, nanti kau bisa langsung datang ke sana. Dia mengirim alamat desa Yun ke Lu Yu. Sejak pemakaman neneknya, dia tidak punya waktu untuk kembali dan melihat keadaan di sana. Liburan musim panas ini kebetulan akan datang dalam 2 hari terakhir dan Qigui memutuskan ingin pergi ke sana.
Rumah nenek Cigui dijaga oleh pengawal kakek Sen, mereka ditugaskan di sana saat Cigui pergi ke kota Nan. Sehingga Cigui bisa langsung tinggal di rumah neneknya setelah sedikit dibersihkan. Setelah pergi ke rumah kakek Fu untuk makan malam Selasa depan, dia bisa langsung kembali ke desa Yun. Di luar negeri, Lu Yu menerima berita itu dan segera memanggil manajer tim. Namun, keduanya mempelajari peta China untuk waktu yang lama, dan akhirnya menemukan tempat bertanda, desa Yun, di sudut yang sangat kecil. Melihat tempat yang lebih kecil dari semut, manajer dan Lu Yu perlahan bertukar pandang. Lu, apa kita sudah melihat tempat yang salah? Manajer itu mengangkat alisnya, meragukan apa yang dia lihat. Bagaimana bisa ada tempat yang cocok untuk latihan para pembalap di tempat sekecil itu? Lu Yu juga sedikit ragu, tetapi dia sebagai penggemar berat dan percaya pada Hunter, dia berkata dengan bersungguh-sungguh, manajer, kau adalah orang asing dan belum pernah ke China, jadi kau pasti tidak tahu. Di China, ada banyak tempat semacam ini yang lebih cocok untuk pelatihan. Kami menyebutnya ini sebagai tempat pengasingan. Bagi para ahli dari dunia luar, banyak orang secara tidak sengaja jatuh dari tebing atau jatuh ke tempat semacam ini, hanya untuk mendapatkan rahasia unik dan menjadi generasi ahli. Manajer itu terkejut untuk beberapa saat lalu menjawabnya, kenapa aku berpikir, bagian kedua dari kalimatmu sedikit mirip dengan film yang kau rekomendasikan untuk aku tonton beberapa waktu lalu. Uhuk-uhuk, Lu Yu menutup mulutnya dan mendengus, itu berasal dari kehidupan nyata, ini adalah tempat yang dipilih dengan cermat oleh Hunter, sama sekali tidak ada kesalahan. Oke, aku akan pergi minggu depan, cepatlah berdiri dan beritahu semua orang, jangan buang waktumu. Lu Yu mendorong manajernya keluar ruangan, dia menggaruk kepalanya dan bergumam, ini adalah lokasi yang dipilih oleh pemburu. Dia langsung mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi anggota tim lainnya. Seminggu berlalu begitu cepat. Pagi-pagi di hari Selasa, Xia Jinjin dipanggil oleh keluarga Fu Wen dan mereka telah menyiapkan seorang desainer. Jin Xiu melihat Xia Jinjin dan mencari pakaian yang tepat untuknya. Jin Xiu duduk di sebelahnya, bahkan saat dia tiba di rumah keluarga Fu pada siang hari, dia sudah merasa gugup. Jin Xiu berkata, Jinjin, ketika kau melihat kakek Fu, kau harus berperilaku baik, oke. Kali ini, kakak sepupu Fu Wen juga akan membawa wanita itu ke rumah untuk makan malam, kita harus membandingkan wanita itu dengan seksama. Adegan mempermalukan diri sendiri dengan skala besar. Tuan Fu akan membawa seseorang ke sana juga. Xia Jinjin sedikit terkejut. Xia Jinjin juga pernah mendengar tentang kakak sepupu Fu Wen yang ditakuti semua orang di Beijing. Hanya saja ketika dia dan Fu Wen bersama, Fu Xi sudah pergi ke kota Nan, jadi dia belum pernah melihatnya sejauh ini. Tetapi Jin Xiu belum pernah mendengar bahwa Tuan Fu menyukai seorang wanita muda di ibu kota sebelumnya. Mendengar Jin Xiu membicarakannya, dia tidak bisa jika tidak bertanya-tanya, siapa orang itu. Aku tidak berani bertanya lebih banyak tentang itu. Jawab Jin Xiu yang sedang memilih pakaiannya, dan nada suaranya terdengar tidak terlalu peduli. Aku baru saja mendengar dari pelayan kalau dia juga berpartisipasi dalam kompetisi medis kali ini. Pasti dia juga seorang mahasiswa kedokteran. Di antara mahasiswa kedokteran, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Xia Jinjin, jadi Jin Xiu tidak terlalu khawatir. Xia Jinjin mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa. Di sisi lain, alis Fu Wen melonjak tajam, dia tiba-tiba teringat Profesor Qi, yang disebutkan oleh Fu Xi, saat dia pergi memberi semangat Xia Jinjin kemarin. Pada saat itu, Fu Wen ketakutan setengah mati dengan kemunculan Fu Xi yang tiba-tiba. Pikirannya seketika kosong dan tidak memiliki energi untuk memperhatikan Profesor Qi lagi. Mendengar Jin Xiu menyebutkannya sekarang, Fu Wen merasakan firasat tidak baik di dalam hatinya. Oke, Bu, yang dibawa pulang kakakku akan menjadi kakak iparku, Jinjin harus memperlakukannya dengan hormat. Kata Fu Wen samar. Jin Xiu memelototi putranya dengan perasaan tidak senang, kau tahu apa? Jika kau tidak membuat kesan yang baik pada lelaki tua itu sekarang, berapa lama lagi kau akan menunggu? Kau tidak akan bisa mengalahkan Fu Xi. Aku mengenal Jinjin, dia itu sangat hebat dan baik, kenapa kau harus membiarkan orang lain selalu di atasmu? Bukan maksudku membiarkannya, Fu Wen tidak bisa mengatakan kenyataan pahit ini. Selain itu alasan utama Fu Wen adalah dia tidak yakin apa hubungan antara saudaranya itu dan Profesor Qi, jadi dia tidak berani bicara omong kosong. Jika dugaannya benar, maka semangat juangnya ini akan menjadi adegan mempermalukan diri sendiri dengan skala besar. Pukul 11 pagi, Fu Xi datang untuk menjemput Qi Gui tepat waktu. Dia tidak menyuruh Qin Sheng, dia mengemudikan mobilnya sendiri. Setelah menelepon Qi Gui, dia berbaring di kursi kemudi dan menunggunya sebentar. Ketika dia melihat Qi Gui berjalan keluar dari pintu, dia sedikit terkejut. Mungkin seseorang yang bekerja di bidang penelitian ilmiah menyukai pakaian yang sederhana dan nyaman. Qi Gui selalu memakai t-shirt putih dan celana jeans biru. Ujung t-shirt diselipkan ke dalam jeans, membuatnya terlihat lebih ramping. Rambut hitam panjangnya diikat di belakang, memperlihatkan dahi yang cerah dan penuh. Wajah kecilnya yang lembut dan cantik, ditambah mata aprikot gelapnya, memperlihatkan sosok gadis yang sangat tenang dan acuh tidak acuh. Ini jelas cara paling sederhana untuk berdandan, tetapi aura Qi Gui membuat mereka yang melihatnya merasa sangat damai dan nyaman.
Sebelum Cigui datang, bibir tipis Fusi tersenyum karena memikirkannya. Dia membungkuk, membuka pintu kursi penumpang, dan berkata sambil tertawa ringan, "Kau mau makan apa?" "Apapun boleh." Cigui duduk di kursi samping pengemudi, menundukkan kepalanya, dan mengencangkan sabuk pengamannya. "Aku lumayan suka semua makanan di rumah keluarga Fu." Fusi merasakan ledakan penyesalan di dalam hatinya. Dia telah melewatkan begitu banyak kesempatan untuk berada di meja yang sama dengan Cigui sebelumnya. Setelah Cigui memasang sabuk pengamannya, Fusi menyalakan mobil dan melaju menuju rumah Fu. Dalam perjalanan, Cigui menerima pesan dari Suen bahwa dia harus menandatangani semua dokumen di ruang kerja. Setelah Cigui membaca pesan itu, dia mengangkat ponselnya dan menatap Fusi. "Aku harus menandatangani beberapa dokumen untuk penelitian. Bisakah dokumen itu dikirim ke rumah keluarga Fu?" "Sudah terlambat untuk pergi ke institut sekarang." Fusi tidak bertanya mengapa dia tidak pergi bekerja setelah makan malam dan hanya mengangguk. "Tentu saja. Jadi kau mahasiswa kedokteran itu?" Setelah mendapatkan izin dari Fusi, Cigui langsung menjawab Suen dan memintanya untuk mengirimkan dokumen ke rumah keluarga Fu. Fusi mengemudikan mobil dengan cepat seperti sedang balap mobil, jarak yang seharusnya ditempuh selama 40 menit, kini hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk sampai ke rumah keluarga Fu. Kakek Fu sudah menunggu mereka di ruang tamu. Ketika dia melihat Cigui, dia menyapanya dengan tersenyum, lalu dengan jarinya dia menunjuk kepalanya sambil berkata, "Nak, aku membuat banyak masalah belakangan ini, bantu aku memijatnya. Tidak ada orang lain yang sebaik dirimu." Kakek Fu terlalu banyak bekerja di tahun-tahun sebelumnya, jadi dia menderita sakit kepala yang cukup sering. Ketika Cigui berada di Beijing, kakek Fu suka meminta Cigui untuk memijat kepalanya. Teknik Cigui sangat unik, dapat membuatnya merasa nyaman untuk waktu yang lama. Tetapi meski dengan teknik sama namun dilakukan oleh ahli pijat profesional di rumah, tetap tidak bisa mendapatkan efek sebaik Cigui. Ini juga salah satu alasan mengapa Tuan Fu suka memanggil Cigui. Cigui tersenyum, "Oke. Apa kita harus ke ruang kerja Anda?" "Iya." Tuan Fu berdiri dan berjalan ke ruang kerja terlebih dahulu. "Gurumu mengirim sekotak dupa yang baru dikembangkan beberapa waktu lalu, ini cukup berguna." "Dia lagi-lagi mengambil pekerjaan orang lain," jawab Cigui tidak berdaya. Akademisi Wu telah menikahi dunia kedokteran sepanjang hidupnya. Meskipun fokus utamanya adalah penyakit bedah saraf, namun caranya merelaksasi pikirannya dan hiburannya adalah mempelajari aspek medis jenis lain. Tapi setiap kali dia bisa mendapatkan hasil yang bagus, dia selalu bercanda dan disebut sebagai ahli perebut pekerjaan oleh kelompok para ahli di institutnya. Kakek Fu tertawa dan mendorong pintu ruang kerja. Begitu pintu terbuka, aroma ringan dan menenangkan segera tercium sampai di luar ruangan. Mencium aroma ini, ekspresi Tuan Fu menjadi sangat tenang, dan dia langsung berbaring di kursi malas di samping. Sebuah bangku kecil disiapkan di belakang kursi malas itu. Cigui duduk di belakang bangku dan baru saja meletakkan tangannya di kepala kakek Fu. Tiba-tiba Fusi mendorong pintu dengan tergesa-gesa dan masuk. Cigui dan kakek Fu menatapnya pada saat yang bersamaan. Menghadapi tatapan keduanya, Fusi secara alami duduk di sofa sebelahnya. Dia mengambil teko dan menuangkan teh untuk dirinya sendiri, dan berkata dengan acuh tidak acuh, "Kau teruskan saja sana, aku di sini hanya untuk beristirahat, jangan pedulikan aku." Kakek Fu mendengus dingin dan tidak mengatakan apa-apa. Cigui menurunkan matanya, meletakkan tangannya di kepala kakek Fu, dan memijatnya dengan intensitas sedang. Di lantai bawah, Xiang Nuan memegang dokumen yang akan ditandatangani Cigui, dia dengan hati-hati berjalan ke aula keluarga Fu dan diantarkan oleh pelayan. "Silakan tunggu di sini." Pelayan rumah tangga itu selalu menghormati orang-orang dari Institut Cigui dan berkata dengan sopan, "Profesor Ci dan Tuan Besar Fu masih ada urusan." "Baik, baik." Xiang Nuan mengangguk cepat, lalu duduk dengan hati-hati di sofa. Pelayan itu datang dan menuangkan segelas jus untuknya, tetapi Xiang Nuan tidak berani meminumnya. Tidak heran dia sangat gugup. Ini adalah rumah keluarga Fu. Hanya dengan sekali hentakan dari penguasa Beijing ini saja, sudah cukup untuk membuat gempa bumi besar di seluruh China dan beberapa negara di luar negeri. Xiang Nuan hanyalah seorang mahasiswa biasa yang baru saja lulus dari Universitas Huaxia. Dia dapat masuk ke lembaga penelitian Cigui karena bakat dan semangatnya untuk selalu bekerja keras. Ini adalah pertama kalinya dia datang ke rumah keluarga yang begitu kaya dan kuat. Dia merasa, dirinya sudah cukup bagus karena dia masih bisa berbicara dengan lancar di keadaan seperti ini. Sementara saat Xiang Nuan menunggu dengan gemetar, keluarga Fu Chengzu juga datang. Begitu Jin Xiu dan Xia Jinjin memasuki pintu, mereka melihat Xiang Nuan duduk di sofa. Jin Xiu memandang Xiang Nuan dalam diam. Xiang Nuan mengenakan pakaian murah dan sangat sederhana. Dia juga memiliki ekspresi tertahan dan tidak wajar. Hal itu menjelaskan bahwa dia bukan salah satu putri yang datang ke rumah keluarga Fu sebagai tamu. Karena dia bukan tamu, hanya ada satu kemungkinan, yaitu dia adalah gadis yang dibawa oleh Fusi. Jin Xiu merasa lega. Pada pandangan pertama, dia tampak seperti gadis dari keluarga biasa dan benar-benar tidak bisa dibandingkan dengan Xia Jinjin. Tetapi di luar, Jin Xiu berjalan dengan antusias dan bertanya ramah, "Apa kau mahasiswa kedokteran itu?"
Kau terlihat sangat imut. Selanjutnya 236 muncul tanda tanya di kepala NUAN.